Tutorial kali ini adalah secara sekilas bagaimana mengoperasikan front office system Channel Manager Australia dan bagaimana menghubungkannya ke online travel agent, termasuk bagaimana nantinya kita akan coba mengkonekkannya juga ke website hotel Anda. Jadi jika Anda memiliki website, Anda dapat juga menghubungkannya dengan Channel Manager Australia. Jadi pada dasarnya front office system ini itu sudah terintegrasi dengan Channel Manager dan juga dengan Book Now button Channel Manager Australia. Sehingga nanti ketersediaan akan terupdate secara otomatis yang tentunya ini akan memudahkan dan menghemat waktu Anda dalam mengelola properti Anda. Ini adalah tampilan dari dashboard front office system Channel Manager Australia. Jadi di dashboard ini Anda dapat melihat secara sekilas informasi sistem Anda seperti bookingan hari ini Anda bisa lihat new booking di bagian ini, kemudian Anda dapat melihat juga room yang tersedia saat ini, kemudian total bookingan hari ini, ada juga today cancellation. Di samping itu ada juga Book Now Visitor. Book Now Visitor ini adalah ketika tamu yang mengunjungi website Anda. Jadi Anda dapat melihat berapa banyak tamu yang mengunjungi website Anda. Dan ini sangat berguna sekali jika Anda sedang dalam proses untuk marketing sosial media. Jadi ketika Anda menerapkan satu strategi tertentu, Anda bisa melihat berapa banyak kunjungan yang berhasil Anda dapatkan. Kemudian Anda juga dapat melihat bookingan dari Book Now button. Kemudian Anda dapat juga melihat pendapatan bulan ini. Ini adalah pendapatan bulan ini, kebetulan ini adalah totalnya dalam USD. Kemudian Anda dapat juga melihat berapa banyak OTA yang terkonek ke front office system Anda. Ini adalah yang terkonek. Total ada 22 OTA, ini kebetulan adalah properti dari luar negeri, jadi ada 22 OTA yang terkonek. Sedangkan di Indonesia itu biasanya ada kurang lebih 7 online travel agent. Misalnya adalah Traveloka, Pergi-Pergi, Tiket.com, Booking.com, Expedia, Airbnb, ataupun Ctrip. Kemudian ada informasi lain yang dapat Anda lihat di dashboard ini adalah news atau announcement. Kemudian ada newsletter. Di sini juga Anda melihat new booking. Kemudian ada cancellation, check-in, dan yang check-out ataupun yang sedang tinggal saat ini. Kemudian informasi lain yang dapat Anda lihat adalah bookingan dari total bookingan dari OTA-OTA tertentu. Jadi Anda bisa lihat statistik berdasarkan bookingan. Anda bisa cek bulan sebelumnya. Kemudian di sini Anda juga penjualan yang terakhir. Kemudian ada tampilan Book Now chart. Jadi Anda bisa lihat grafik dari bookingan Book Now dan visitor berdasarkan bulan. Kemudian ada okupansi. Jadi bisa dapat Anda lihat di sini ini adalah bookingan yang Anda dapatkan, sedangkan ini adalah kamar yang tersedia. Dan ini adalah total sales yang Anda dapatkan. Selanjutnya langkah pertama yang perlu Anda lakukan untuk terhubung ke online travel agent atau men-setup booking engine Anda di website adalah memverifikasi data-data yang ada di menu setup dan property setup. Jadi yang perlu Anda perhatikan adalah email dan contact person dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Kemudian jika Anda ingin menambah user dan staff management, Anda bisa menambahkan user dan staff management. Jadi jika Anda memiliki beberapa user, Anda bisa tambahkan user untuk front office system Anda. Kemudian yang perlu Anda cross-check juga adalah room setup. Apakah room setup ini sudah sesuai antara CM dan di tempat Anda. Jadi Anda bisa lihat superior ada 5 alokasi, default alokasi, kemudian maximum room capacity, ada adult in price, kemudian jika Anda ingin mendelete atau menambah room baru bisa Anda lakukan di create new room. Nah, paling gampang sebenarnya Anda adalah menghubungi kami untuk update kamar ini. Room setting ini dapat Anda lihat juga di daybook.
Nah, di daybook ini sudah terlihat adalah satu tipe kamar superior. Jadi tipe kamar superior ini terdiri dari 5 room, kemudian ada superior twin, ada 3 room, kemudian ada deluxe king, ada 2. Jadi ini bisa Anda rubah di menu setup dan room setup. Nah, jika Anda kesulitan, Anda dapat menghubungi kami atau menghubungi kontak support channel manager. Langkah kedua adalah menyesuaikan allotment antara CM dan properti Anda aktual. Jadi intinya itu sebelum connect ke channel manager, allotment yang ada di daybook channel manager ini itu harus sama persis dengan allotment yang ada di properti Anda. Misalnya bisa jadi tamu-tamu yang sudah terlanjur booking ke properti Anda sebelum connect ke channel manager, maka tamu-tamu tersebut harus di-load ke daybook channel manager. Namun untuk tamu-tamu dari booking.com dan Airbnb itu tidak perlu Anda load ke channel manager karena nantinya tamu yang ada dari OTA tersebut itu akan secara otomatis masuk ke front office system channel manager Australia ini. Sedangkan setelah connect nantinya seluruh tamu yang booking itu akan otomatis masuk ke sistem channel manager. Nah, untuk memasukkan tamu atau menyesuaikan allotment untuk tamu yang sudah booking di properti Anda itu dapat Anda lakukan dengan cara memasukkan di daybook atau melalui menu reservasi. Kalau Anda lakukan di menu daybook itu dapat Anda lakukan langsung dengan cara klik kiri kemudian quick reservation. Bisa Anda lengkapi seluruh data yang perlu Anda lengkapi, terutama yang ada tanda bintangnya ini. Nah, misalnya tamu booking 2 hari, Anda masukkan guest name, Anda tulis saja sesuai dengan nama tamunya, kemudian guest email, Anda bisa kosongkan, kemudian mobile-nya bisa Anda masukkan ataupun Anda kosongkan. Kemudian Anda save. Jika tamu ini kebetulan check-in, maka bisa langsung Anda check-in-kan atau Anda move kalau kebetulan dia tamu tersebut minta pindah. Anda dapat juga mengedit tamu tersebut dengan cara klik nama tamu. Nah, di sini Anda dapat menambah detail tamu misalnya dengan menambah alamat, email ataupun pembayaran ataupun merubah invoice. Jadi Anda bisa merubah invoice di sini. Dan Anda dapat juga meng-email invoice ke tamu ataupun print invoice untuk tamu tersebut. Di sini juga Anda bisa merubah tipe kamar yang diinginkan oleh tamu ataupun mengupdate arrival ataupun keberangkatan. Kita kembali ke daybook. Cara lain untuk menutup kamar di daybook ini adalah dengan cara klik kiri kemudian Anda blok. Jadi Anda klik kiri, Anda blok. Nah, Anda blok ini bisa jadi karena kamar tersebut dalam kondisi rusak atau repair, ataupun belum sempat Anda masukkan booking yang sudah booking via phone booking. Jadi mungkin untuk menghemat waktu Anda blok saja dulu. Kami sarankan Anda tetap memasukkan booking karena nantinya jika staff front office melihat kenapa di blok, jadi ada informasi yang lebih jelas. Kemudian cara lain untuk menutup kamar satu tipe tertentu adalah dengan cara set as manager room. Jadi Anda tinggal klik kemudian set as manager. Jika Anda ingin menutup keseluruhan kamar dalam satu hari, Anda bisa klik di tanda pagar set as manager. Bagaimana kalau Anda misalnya ingin menutup dalam beberapa hari? Nah, itu dapat Anda lakukan di read and inventory, kemudian di bug update, kemudian di availability. Tinggal Anda pilih tanggal berapa sampai tanggal berapa, misalnya dari tanggal 9 sampai tanggal 15. Kemudian Anda pilih room yang akan Anda tutup, misalnya family room. Kemudian Anda tutup dengan set as manager. Set as manager ini akan menutup di seluruh online travel agent, tapi masih terbuka di walking guest. Kita coba update. Kita verifikasi. Nah, ini untuk family room sudah tertutup semua. Bagaimana kalau kita hanya akan menutup beberapa kamar saja? Nah, untuk menutup beberapa kamar saja itu kita lakukan di bug update lagi. Kemudian kali ini kita pilih sub room.
Nah, di subroom ini tinggal Anda pilih tanggal berapa sampai tanggal berapa, misalnya tanggal 9 sampai tanggal 15. Kemudian Anda pilih deluxe room. Anda tinggal klik di bagian kolom ini akan keluar deluxe room twin 1 atau deluxe room twin 3. Kemudian yang deluxe king-nya Anda tutup deluxe king 2. Kemudian klik block. Kemudian kita coba verifikasi di debug. Nah, sudah tertutup. Untuk deluxe king-nya sudah tertutup, kemudian deluxe twin-nya sudah tertutup juga. Untuk membuka prosesnya sama, Anda bisa dengan klik kiri, unblock, kemudian bisa di unblock di set as manager di bagian judul kamar, remove as manager. Kemudian kalau untuk membuka seluruh kamar, remove as manager, maka semua terbuka. Nah, jika Anda mau membuka kamar tertentu, prosesnya sama juga. Anda bisa unblock dari menu bug update atau langsung dari debug. Di samping itu, jika Anda hanya ingin membuka beberapa allotment karena hal tertentu, itu juga dapat Anda lakukan di bug update. Kemudian pilih room mana yang akan Anda update, misalnya superior twin. Kemudian Anda klik total allocation, misalnya Anda sebutkan di sini 1. Jangan lupa pilih tanggal dulu, misal sampai tanggal 20. Dari tanggal 9 sampai tanggal 20 Anda superior twin hanya buka 1 karena hal tertentu. Namun demikian biasanya ketika Anda menggunakan channel manager, maka Anda tidak perlu lagi melakukan perubahan jumlah kamar yang Anda jual, karena pada dasarnya secara otomatis akan terupdate ketika ada bookingan masuk ataupun ketika Anda memasukkan working guest. Nah, coba kita update untuk kita lihat. Kemudian kita verifikasi debug. Nah, untuk superior twin hanya terbuka 1, sedangkan yang lainnya tertutup. Nah, demikian cara untuk menyesuaikan allotment di antara channel manager dan aktual di properti Anda. Seperti saya informasikan sebelumnya, tamu-tamu yang sudah terlanjur booking harus Anda masukkan dulu ke debug untuk menyesuaikan allotment, kecuali tamu-tamu dari booking.com dan Airbnb itu tidak perlu Anda masukkan ke sistem atau ke debug, karena nanti pada saat connect akan secara otomatis masuk ke sistem. Hal lain yang perlu Anda perhatikan di debug ini adalah berkaitan dengan setting. Jadi di setting ini Anda bisa melihat beberapa warna yang menunjukkan gambaran dari kondisi tamu. Nah, ini artinya adalah full book, dan ketika check-in maka dia warnanya akan berubah menjadi warna check-in. Nah, Anda bisa verifikasi warna lain di sini. Anda juga dapat menyeting, misalnya ingin menambah tampilan allocation, jadi Anda bisa lihat allocation yang ada. Nah, seperti ini alokasinya ada 4 karena tertutup 1, sedangkan yang booking ini dianggap sebagai allocation. Anda bisa housemate juga, yaitu untuk pembersihan kamar. Kemudian dari seluruh warna-warna ini, itu yang paling penting Anda perhatikan adalah warna merah ini. Jadi updating ini, itu jangan sampai terlalu lama di debug. Nah, kalau warna merah di debug ini terlalu lama, itu Anda harus segera menginformasikan kepada kami melalui kontak support. Jadi Anda bisa memilih kategorinya sebagai red cell. Di sini red cell. Kemudian Anda bisa cross check OTA mana, jadi Anda bisa tulis saja please check red cell. Untuk melihat OTA apa yang gagal update, Anda dapat konfirmasi di OTA updater. Jadi nantinya di OTA updater ini akan terlihat OTA apa yang berwarna merah. Langkah selanjutnya atau langkah terakhir adalah mengupdate rate di channel manager. Nah, untuk mengupdate rate di channel manager, Anda dapat ke menu rate and inventory, kemudian ke bug update. Kemudian ke submenu rate plan. Nah, tahap-tahapan untuk mengupdate rate itu yang pertama adalah memilih tanggal, misalnya dari tanggal 9, kita coba rubah sampai tanggal 31. Kemudian Anda bisa milih day of the week jika ada hari-hari yang tidak perlu Anda update. Misalnya Anda akan update kemudian untuk hari Sabtu dan hari Minggu karena rate-nya berbeda.
Nah, di sini ada juga Anda bisa memilih select launches date out, artinya Anda bisa memilih untuk mulai hari ini atau mulai tanggal tertentu sampai sepanjang hari di masa yang akan datang. Kemudian kita bisa pilih kamar, ini kita contohkan, kita pilih untuk superior double. Nah, kemudian di sini ini ada OTA. Nah, jika Anda nanti sudah terkonek dengan online travel agent, maka di sini akan tertulis OTA-OTA yang lainnya seperti booking.com, Agoda, Expedia, Traveloka, Pergi-Pergi. Nah, akan saya tunjukkan nanti contoh hotel yang sudah menggunakan OTA. Nah, kemudian langkah untuk saat ini kita update rate untuk booking engine saja atau untuk daybooknya. Kemudian kita klik rate. Nah, untuk rate ini kemudian kita tuliskan rate-nya misalnya 750.000. Nah, jika Anda ingin mengupdate untuk minimum night ataupun untuk extra adult, bisa Anda klik di tombol yang ada ini. Nah, untuk saat ini kita coba update untuk rate-nya saja. Dan kalau misalnya termasuk breakfast, Anda bisa tambahkan breakfast include. Kemudian kita coba update. Kemudian untuk verifikasi, kita dapat ke menu Rate and Inventory ke Online Travel Agent OTA Updater. Nah, di sini sudah terlihat dari tanggal 9 sampai seterusnya harganya sudah berubah menjadi 750.000. Dan jika Anda sudah terkonek ke online travel agent, maka di sini akan tertulis semua online travel agent yang sudah terkonek. Kita coba update dulu, ini minus jadi mulai hari ini. Nah, jadi dari tanggal 9 sampai tanggal seterusnya sesuai yang kita pilih tadi, harga sudah berubah jadi 750.000 dan termasuk breakfast. Jadi kalau termasuk breakfast itu ada sendok dan garpu. Nah, ini adalah rate standar untuk booking engine atau daybook Anda. Jika Anda terkonek dengan online travel agent, maka di bawahnya akan ada online travel agent yang Anda connect. Dan Anda bisa juga merubah rate di rate in inventory ini, di OTA Updater ini dengan cara klik kiri, kemudian bisa langsung jadi Anda update, misalnya jadi 850.000, kemudian Anda update untuk hari ini saja. Nah, dia akan proses updating, kemudian berubah menjadi 850.000. Nah, Anda bisa membedakan antara online travel agent dan booking engine Anda atau walk-in guest. Anda bisa mungkin lebih mahal di online travel agent daripada di booking engine Anda, sehingga bisa Anda update di sini juga. Di samping itu, di rate inventory ini, di OTA Updater ini, Anda juga bisa merubah allotment. Jika Anda ingin merubah availability jadi 0, misalnya Anda tutup, itu bisa Anda lakukan di sini juga. Ataupun Anda ingin melakukan stop sell untuk OTA, ataupun remove stop sell for all OTA, ataupun remove as manager. Nah, kita kembali ke bug update lagi. Rate plan. Nah, di bug update ini Anda juga dapat merubah hal-hal lainnya, misalnya melakukan stop sell untuk OTA tertentu. Misalnya Anda ingin menutup khusus untuk OTA tertentu, Anda bisa melakukan stop sell. Kalau ingin membuka kembali, Anda bisa remove stop sell. Kalau close to arrival dan close to departure itu biasanya hanya ada untuk di Bali karena hari raya Nyepi. Namun demikian, jika Anda ingin menggunakan fasilitas ini juga dapat Anda lakukan di menu bug update. Jika Anda sudah melakukan ketiga tahap ini, yaitu memverifikasi data di menu setup dan konfigurasi kamar, yaitu kesesuaian antara jumlah tipe kamar dan jumlah kamar antara CM dan properti Anda, kemudian menyesuaikan allotment antara channel manager dan aktual di properti Anda dengan cara create booking yang sudah terlanjur sebelum booking, ataupun block room untuk room yang dalam kondisi tidak digunakan atau repair, ataupun set sebagai manager room. Kemudian Anda juga sudah melakukan update rate dengan bug update ataupun dengan OTA Updater, maka selanjutnya bisa dilakukan proses koneksi ke online travel agent.
Dan untuk proses koneksi ke online travel agent seperti OTA seperti Traveloka, Tiket, Pergi-Pergi, Agoda, dan Ctrip ini memiliki kesamaan untuk cara koneksinya. Ya, yaitu yang pertama Anda harus menginformasikan ke setiap market manager yang ada di OTA Anda masing-masing, yaitu bahwa Anda akan menggunakan Channel Manager Australia sebagai provider IT provider atau channel manajernya. Nah, setelah Anda mendapat konfirmasi dari OTA-OTA tersebut, maka Anda dapat menghubungi channel manager melalui kontak support channel manager yang ada di pojok kanan atas ini. Kemudian pilih kategori OTA connection. Query issue dapat Anda tuliskan connect ke OTA dengan menyebutkan misalnya Traveloka, Agoda, atau cukup Anda tuliskan OTA connection juga. Kemudian di bagian more information Anda bisa tuliskan please connect to below OTA. Anda tuliskan OTA yang akan Anda konekkan, misalnya Anda dapat menuliskan di sini seperti berikut ini. OTA-OTA yang akan Anda konekkan khusus untuk Traveloka. Setelah Anda informasikan ke market manager Anda, maka Anda perlu menginformasikan ke channel manager untuk permintaan connect. Demikian halnya dengan Tiket dan Pergi-Pergi dan Agoda dan Ctrip. Jadi ke 5 online travel agent ini memiliki cara yang sama untuk cara yang connect, yaitu yang pertama Anda harus menginformasikan ke market manager Anda. Kemudian setelah mendapatkan konfirmasi dari OTA yang bersangkutan atau dari market manager Anda, maka Anda menginformasikan ke channel manager melalui kontak support pojok kanan atas dengan melampirkan username, password, dan provider code atau key koneksi ya, kode koneksi dari OTA yang bersangkutan. Nah, untuk Pergi-Pergi dan Agoda dan Ctrip biasanya yang dibutuhkan adalah hotel ID. Sedangkan untuk Traveloka dan Tiket itu yang dibutuhkan adalah kode koneksi atau provider code. Jika semuanya sudah Anda lengkapi, maka Anda dapat save. Setelah proses save, kemudian Anda dapat menunggu konfirmasi dari Channel Manager Australia berkaitan dengan status koneksinya. Jika ada hal yang perlu diperbaiki, maka Anda akan dihubungi oleh tim Channel Manager. Misalnya ada perubahan kamar ataupun perbedaan tipe kamar, maka Anda akan dihubungi oleh tim support Channel Manager Australia. Sedangkan untuk connect ke Booking.com dan Expedia, Anda harus lakukan di extranet masing-masing OTA tersebut, yaitu di extranet Booking.com dan di extranet Expedia. Untuk tutorial cara bagaimana connect ke Booking.com dan ke Expedia, Anda dapat menemukan link di video description tutorial ini. Sedangkan untuk connect ke Airbnb itu dapat Anda lakukan melalui channel manager, yaitu di menu channel management. Dan video untuk tutorial cara connect ke Airbnb juga sudah kami lampirkan di video di description di bawah ini. Kemudian yang terakhir, bagaimana mengkonekkan ke website Anda? Itu caranya adalah Anda ke menu setup, kemudian book and pay now setting, kemudian ke UI setting. Nah, di sini Anda bisa memilih 3 tampilan dari Booking Engine Channel Manager. Misalnya Anda ingin menggunakan yang klasik, maka Anda dapat ke HTML code, kemudian ke widget. Nah, Anda dapat mengambil kode ini untuk ditampilkan di website Anda sehingga tamu bisa langsung booking dari kalender ataupun dari kode yang pilihan kedua. Anda dapat merubah warna dari seluruh tampilan Booking Engine Anda. Kemudian Anda dapat juga hanya mengambil kodenya saja berupa link. Anda dapat mengambil hotel link. Jadi ini bisa Anda jadikan sebagai
tombol booking juga. Jadi misalnya Anda klik di sini maka akan mengarah ke booking page. Jadi ini kebetulan hanya demo karena belum ada tampilan gambar-gambarnya. Anda dapat juga mengganti settingannya. Setting untuk tampilan booking engine, misalnya Anda milih yang klasik ataupun yang CM Trendy ataupun yang lainnya. Demikian sementara bagaimana cara mengoperasikan Channel Manager, Front Office System Channel Manager Australia, dan bagaimana cara mengkonekkan ke online travel agent dan ke website hotel Anda. Ada video-video tambahan atau video tutorial yang lebih jelas membahas mengenai debook ataupun rate inventory ataupun bug update. Namun demikian untuk proses awal Anda sudah bisa memulai proses untuk men-setup akun Anda dan melakukan proses koneksi ke online travel agent. Dan jika ada persoalan-persoalan yang dirasa perlu informasi dari kami, Anda dapat menghubungi ke kontak support Channel Manager Australia. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu lagi.